Nggak tahu kenapa ada seorang gubernur di tengah-tengah masyarakat mempertanyakan kinerjanya sebagai pemimpin dan mewakili Jawa Timur. Justru beliau sibuk membelah duren. Ini bukan hanya sekedar membelah duren, akan tetapi juga membelah kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Ini mau dibelah nggak? Pantun sebo. Warna hijau nampak serasi. Gelora Bung Karno menjadi saksi, menembus langit luar biasa. Jaga persatuan nusa dan bangsa. Ini adalah jenis durian blackthorn yang kita kerja dong Bu, kerja, jangan cuma bisanya review makanan, review durian. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau durian itu enak Bu. Ya udah makan durian sampai mencret kayak gitu Bu. Ibu ini gubernur apa tiktoker apa vlogger ha? Kok cuma bisanya review makanan, bakso, jalan-jalan ke luar negeri, pergi umroh, hadirin hajatan, hadirin muludan, sholawatan di masjid. Kerjanya cuma kayak gitu aja. Kalau kayak gitu nggak usah jadi gubernur Bu, mendingan jadi tiktoker aja deh, live di tiktok gitu sambil minta-minta gift sama rakyat kayak gitu, sambil makan durian biar sampai mencret kayak gitu ya. Orang kayak gini kok bisa jadi gubernur kayak gitu? Apa sih coba kinerja Bu Khofifah ini selama dia jadi gubernur itu apa yang udah dia kerjakan kayak gitu? Coba tolong komen dong orang-orang Jawa Timur. Ngawur. Wong-wong saiki ngawur. Maine saiki padha banding-banding nih gubernure masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi tegas memberikan arahan ke pemerintah, bupati sampai kepala desa untuk berkolaborasi dengan 3 pilar. Jawa Barat Kang Dedi membuat gebrakan-gebrakan aturan yang mewajibkan KB vasektomi kepada keluarga yang kurang mampu. Lho ngawur awakmu padha banding-banding no. Mbok kira Jawa Timur gubernure gak duwe gebrakan. Ngawur awakmu. Bu Khofifah melanjutkan pemerintahan yang kemarin. Melanjutkan pemerintahan yang kemarin Bu Khofifah. Ngawur karo iki. Dadi food vlogger. Lho ngawur, food vlogger iki penting lho bagi masyarakat. Sopo ngerti enek masyarakat Jawa Timur sing guru ngerti mangan duren. Lho. Enek to wong Jawa Timur sing guru ngerti carane buka duren iki piye. Makane Bu Khofifah memberi edukasi ben ngerti awakmu iki. Sik. Halo? Nggih Bu Khofifah. Niki kula badhe tanglet. Niku regine endorse jenengan pinten nggih? Ibu Khofifah bilang Oga dibanding-bandingkan dengan Kang Dedi. Loh, ya pasti loh Bu. Ya kene iki warga Surabaya, ya Jawa Timur ya. Lah, kerjaane sama ini gak motong mangga ya kan ya. Kunjungan kene, kunjungan kono, terus pas mari ngono iku nyoba duren ya kan ya. Delok entahlah, aku kene iki warga Surabaya pengen duwe gubernur kayak Kang Dedi kayak ngene iki lho ya. Kerjane nyata. Ya Allah, ngene kok gak gelem dibanding-banding no. Makane kerja sing genah. Arek kok gemes aku. Diam adalah solusi atau cara yang digunakan Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur di dalam menyelesaikan setiap persoalan besar. Terbukti begitu banyak kasus besar, peristiwa penting di sekitarnya, beliau diam 1000 bahasa. Seperti korupsi di lingkup DPR Provinsi Jawa Timur, beliau diam. Kemudian adanya kredit fiktif di Bank Jatim hampir 0,5 triliun, beliau diam. Padahal gubernur adalah otoritas penting untuk Bank Jatim, beliau tetap diam. Yang terakhir adanya gugatan masyarakat Jawa Timur baik melalui pengadilan ataupun melalui media sosial. Permintaan masyarakat Jawa Timur agar Bu Khofifah Gubernur Jawa Timur memberi kebijakan penghapusan pajak, penghapusan denda, penghapusan biaya mutasi, tapi beliau diam. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Bu Khofifah ini kalau menyelesaikan setiap persoalan hanya dengan diam. Silent is gold. Menyelesaikan agar masyarakat lupa dengan sendirinya. Eits,
Masyarakat tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di depannya, apalagi masyarakat Jawa Timur. Ibu boleh diam, tapi kami masyarakat Jawa Timur akan terus memantau, terus mengawal setiap kasus di Jawa Timur yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan Ibu Khofifah. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi Gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi, Pak. Kalau di Jawa Timur, Pak, ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor, Pak. Bu Khofifah, jangan tutup mata, Bu Khofifah. Ini gimana, Bu Khofifah? Pak Slamet Junaidi, Pak Sampah, jangan tutup mata, Pak. Kasihani kami, Pak. Ini jalan akses kami satu-satunya, Pak. Menuju pasar, menuju sekolah, Pak. Ayolah, Pak. Jangan tutup mata, Pak. Ya Allah, ampuni pajak kendaraan saya ya Allah. Sudah mati 5 tahun ya Allah, tidak bisa bayar. Loh, Cak Soleh minta pengampunan pajak kok ke Tuhan, bukannya ke Gubernur Jawa Timur. Ya, aku Gubernur Jawa Timur sudah, tapi tetap gak diampuni. Mengkritik juga sudah, tetap gak diampuni. Ya sudah, minta pengampunannya kepada Tuhan saja daripada ke Gubernur. Sebab kalau Tuhan itu Maha Pengampun, kalau Gubernur tanpa ampun. Hei, Assalamualaikum, Raja Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ratu Wedok Jawa Timur ya. Raja, setelah reformasi, dipimpin para raja-raja kecil Indonesia ya, ada raja pertama presiden. Itu memegang komando kebijakan penuh di Jawa Timur. Kita lihat Jawa Barat itu berani nol pajak untuk pemutihan. Ya, mati setahun, 5 tahun, roda 2, roda 4, dan seterusnya digratiskan. Ayo viralkan. Hei Ibu Khofifah, beranilah seperti Jawa Barat. Sama-sama raja daerah, gubernur. Masa omon-omon tok. Ayo, kebijakannya diturunkan. Ratu, Ibu Ratu ya. Ayo, untuk wong cilik, jangan kalau kampanye tok ae. Oke gas buat orang kecil. Kalau ada contoh Deddy Mulyadi, kenapa Jawa Timur tidak? Ibu Khofifah, laksanakan. Kamu itu dipilih rakyat Jawa Timur. Nanti kamu dapat cintanya rakyat Jawa Timur sejati. Ya. Salam permohonan mewakili warga masyarakat Jawa Timur yang nggak kuat bayar pajak karena mahal harga pajaknya. Tolong diputihkan, diterima pembayaran baru tanpa denda, tanpa tetek bengek. Di situ nanti ke belakangnya taat pajak terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Gubernur Jawa Timur yang katanya gengsi tak seperti Deddy Mulyadi, ya ketika kita bicara Khofifah Indar Parawansa, maka kita harus punya pikiran terbuka. Ini bukan soal program pembangunan atau pencapaian daerah, tapi kritik soal kebijakan pemerintah pajak kendaraan bermotor. Komunitas seperti CB Indonesia secara terbuka mendesak Khofifah agar meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat yang telah memberlakukan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini kata mereka dianggap efektif meringankan beban ekonomi rakyat dan menggerakkan pendapatan daerah dalam waktu singkat. Namun kritik ini bukan hanya soal keputusan yang belum diambil, tapi respon yang dianggap lamban. Di sisi lain, pemutihan kebijakan pajak seringkali menjadi pisau bermata dua. Jadi, apakah ini solusi instan atau jebakan yang berkepanjangan? Faktanya, pemutihan pajak memang menggerakkan pendapatan daerah dalam jangka pendek. Sementara jangka panjang berpotensi mengikis disiplin wajib pajak. Teori ekonomi menyebutnya moral hazard. Koreksi kalau salah. Keringanan berulang mengaburkan urgensi patuh membayar pajak. Kemudahan justru melanggengkan kebiasaan menunda. Bukankah mengkhawatirkan jika masyarakat lebih akrab dengan pengampunan ketimbang kewajiban? Maka bukan hanya sekedar penghapusan denda yang dibutuhkan, melainkan pendekatan yang lebih menyentuh akar permasalahan. Edukasi intensif, konsistensi penegakan hukum dan kebijakan jangka panjang sepertinya lebih baik daripada mengulang pemutihan yang hanya menyembuhkan gejala, bukan penyakit. Jadi, apakah ini solusi yang efektif atau teman-teman punya solusi lain soal ini? Diskusi ya. Kata kita, kekuatan kita.
Khofifah ini bodoh atau gimana ya? Ijazah adalah dokumen otentik dan bersejarah, bukan sesuatu yang bisa dicetak ulang semaunya. Ini catat secara logika dan riskan secara hukum. Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum terhadap perusahaan yang menahan ijazah. Itu ilegal. Sekolah aja gak berhak menahan ijazah, apalagi perusahaan swasta. Dia pikir ijazah tuh sama kayak KTP kali ya. Punya ijazah gak sih ini orang? Pergi ke ladang menanam jagung. Tak lupa tengok kebun gulanya. Selamat untuk Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Berikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Ikan lele wadai tempe. Kerjole jo kakean ngoceh. Dong pora. Ora. Kak Soleh. Nah. Iki Gubernur Jawa Timur iki melempem temen lah. Melempem memang. Lah gak kayak keropok. Lah ya kok keropok sing seminggu kena iku lho, kena angin. Masalah kok gak kayak Jawa Barat, Jawa Tengah. Sing gubernur langsung dari keputusan pajak iku. Dihapuskan. Iya dihapus Soleh iya. Ya. Seneng rakyat ya iso paling sumber pajak. Masalah apa? Ojo sampean yo nunggak. Iya, aku begitu tuku sepeda motor tuku kredit. Oh, di mobil, motor. Iya. Nunggak pirang tahun. Orang tahu. Aku ini dibapuk kan lumayan kena dikeweni yan ben iku. Ini lho, Cak. Ketika saya mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur melempem, itu gak asal ngomong aku. Punya dasar. 1 tahun yang lalu saya sudah pernah membuat konten terkait pungli di SMA negeri. Loh, kenapa Jawa Timur tidak seperti Jawa Tengah? Saat itu gubernurnya masih Ganjar Pranowo. Marah ketika terjadi pungli di sekolahan SMA. Ngancam, nek uang nggak dikembalikan, kepala sekolah pecat. Loh, harapanku Jawa Timur yo tegas, gubernurnya yo tegas, nyatanya gak tegas. 1. Yang kedua, saya juga pernah membuat konten terkait penahanan ijazah. Wong wis lulus tapi ijazah gak dikekno. Alasannya karena nunggak uang komite sekolah. Loh, iki pungli mana iki? Ndak boleh ijazah ditahan. Ketika tak viralkan, ijazah memang bisa dikeluarkan. Tapi kalau itu ada perintah dari gubernur supaya melarang SMA negeri menahan ijazah, itu harapan kita. Nyatanya juga tidak melakukan. Wajar aku mengatakan, yo melempem iku mau. Waduh, Cak Soleh lagi gak melempem maneh iku. Apa iku? Lemot. Lemot temenan. Paling sampean pilih waktu itu. Iya, Cak Soleh. Harapannya awak dhewe supaya mensejarahkan rakyat NU terutama. Jadi nyatane. Ya iku mah kok melempem. Akhlak lemot lah iku. Lah diibarat apa komputer niku Pentium 1. Gak papat maneh. Gak iso koyo Jawa Barat. Iya, gak iso. Terus. Iya apa carane ngono kuwi? Tukar tambah mbek gubernur kono ya. Wani aku. Wani iya tukar tambah wis. Wis kapan dimulai tukar tambah? Belakangan banyak netizen yang membandingkan kinerja Gubernur Jawa Timur versus kinerja Gubernur Jawa Barat. Kalau gitu, mari kita bandingkan siapa yang hasil kinerjanya lebih baik. Agar penilaiannya fair, bagaimana kalau kita gunakan data? Aspek yang akan gua bandingkan di sini adalah pertumbuhan ekonomi. Kira-kira provinsi mana yang pertumbuhan ekonominya lebih baik, Jawa Timur atau Jawa Barat? Rujuk pada data BPS per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi ini berhasil mengungguli pertumbuhan ekonomi secara nasional. Provinsi Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98% secara year on year. Sementara Provinsi Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara year on year. Jadi artinya, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur lebih unggul dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Jadi buat para fansnya Gubernur Jawa Barat, mohon maaf dalam aspek pertumbuhan ekonomi, Gubernur Jawa Timur lebih unggul dari gubernur kalian. Sementara itu, di saat Gubernur Jawa Barat sedang sibuk mengirim para pelajar nakal dan gemulai ke barak militer, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuat gebrakan yang ciamik. Khofifah secara resmi menghapuskan batasan usia pekerja. Menurut gua, kebijakan Gubernur Jawa Timur ini harus kita apresiasi. Karena kebijakan ini berhasil menghapuskan syarat diskriminasi bagi para calon pekerja. Sehingga semua orang saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa dibatasi oleh usia. Kebijakan Khofifah ini juga mendapatkan apresiasi dari Apkrindo karena dinilai dapat menekan angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Pesan moral bagi para netizen, jangan pernah menilai kinerja seorang kepala daerah hanya berdasarkan konten di sosial media karena konten itu bisa disetting. Nilailah kinerja seorang kepala daerah itu
itu berdasarkan kebijakannya, apakah kebijakannya itu berdampak luas bagi rakyatnya atau hanya bagus untuk engagement kontennya. Kepala daerah yang nggak ngonten bukan berarti dia nggak kerja, dan kepala daerah yang suka ngonten bukan berarti kinerjanya yang paling bagus. Jadi hati-hati. Gubernur Jawa Timur yang saat ini dan Bapak Wakil Gubernur saat ini video untuk kalian berdua, Pak dan Bu. Misalkan pun nanti bakal ada pergantian gubernur baru, ya ini video untuk kalian berdua, Pak atau Bu yang memimpin. Udah banyak video berseliweran tentang KDM berprestasi di bagian ini, bidang ini, di bidang itu, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibikin itu sudah banyak solusi yang dilahirkan dan diciptakan. Tolonglah Bu, tolonglah Pak Gubernur atau siapapun yang berkaitan tentang Jawa Timur, ayo bikin gebrakan, minimal bikin update di akun TikTok atau di akun YouTube kalian, apa kegiatan dan apa prestasi kalian. Kita itu hanya ingin kepastian dan bukti, bukan hanya membuat klarifikasi, bukan hanya membuat debat ketika kalian akan dipilih. Kita hanya butuh prestasi dan bukti. Ayo buat video. Gak apa-apa bikin video bandingan, toh itu baik untuk ditiru. Misalkan membuat gebrakan ini dan itu, kan banyak ide-ide yang bisa dilakukan. Terima masukan semua masyarakat. Sudah banyak influencer yang sudah menyindir kalian, tapi nggak ada kepastian. Banyak video-video berseliweran tentang KDM. Kita nggak ingin Bu, hanya melihat kesuksesan gubernur atau provinsi lain yang lebih berkembang daripada kita. Ayo kita juga tunjukkan prestasi kita, apa yang bisa dilakukan di Jawa Timur ini Bu. Banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu lah. Bisa tentang ini, itu, UMKM dan lain sebagainya. Jalan, terus solusi untuk warga ini apa. Ayo Bu, bikin akun yang punya sampean pribadi atau wakilnya yang bisa kita lihat dan bisa kita pantau apa kegiatan, bukan hanya kegiatan sehari-hari saja, belah duren, makan nanas dan lain sebagainya. Sampean itu bukan food vlogger, sampean itu gubernur yang kita percaya. Ayo bikin video yang sekiranya kita masyarakat itu bisa tahu apa kegiatan dan prestasi, gebrakan baru apa yang memuaskan kita gitu loh Bu. Monggo ditanggapi video ini Bu. Saya mohon muncul Bu, muncul. Jangan hanya melihat videonya dari video KDM dan lain sebagainya, influencer lainnya. Minta tolong muncul dan berikan klarifikasi bahwa Anda bekerja Bu. Berikan gebrakan baru yang bukan itu aja. Sesuatu yang membanggakan gitu loh Bu.